Inilah teknik yang saya gunakan guys. Dan saya jamin 80 sampai 90% itu berhasil guys dan diterima di perusahaan tersebut. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini Grace Areva. Terima kasih telah berkunjung dan menonton. Kali ini kita akan bertemu lagi dimanapun kan kawan pada saat ini. Semoga diberkati pekerjaannya dan lancar usahanya guys. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dunia satpam lagi, yang dimana materi pada saat ini yang kita bahas yaitu mengenai teknik menghadapi tes interview guys. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa poin mengenai teknik interview atau pada saat kita dipanggil oleh perusahaan dalam menghadapi ujian. Jadi yang harus kita persiapkan di situ, inilah yang kita bahas pada saat ini. Jadi di sini saya akan membagikan poin-poinnya nanti guys. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton. Jadi langsung saja guys, kita akan membahas mengenai teknik interview guys ya. Pertama-tama kita dulu mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya kita ada rezeki atau pemanggilan dari perusahaan, dan kita meminta doa serta support dari keluarga dan begitu juga kepada orang tua. Selanjutnya yang kita siapkan di situ atau teknik kita, misalnya pada hari ini kita akan mempersiapkan diri kita dan besok harinya kita mengikuti tes interviewnya guys ya. Jadi di sini saya akan membagikan kepada kawan-kawan yang dimana yang paling utama, yang ini untuk kepribadian kita yang menghadapi ujian ini ya, kita harus mempersiapkan atau dalam menghadapi tes tersebut nanti kita harus mempersiapkan kepercayaan diri kita. Percaya diri guys, yang paling utama dulu kita percaya diri untuk menghadapi manajer atau supervisor yang interview kita nanti guys. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan materi-materi yang dimana misalnya saya berikan contoh tadi pemanggilan interview atau interview di bagian pengamanan security atau satpam guys. Jadi kita harus belajar, kita harus memahami materi-materi satpam, kita mendalamkan, kita mempelajari seperti prinsip penuntun satpam, kapan terbentuknya satpam, torjawali, SOP, drill bordol, drill tongkat, dan segala macam yang berkaitan dengan dunia satpam. Jadi itu kita harus mempelajarinya guys sebelum kita mengikuti tes interview pada besoknya. Jadi ketika kita nanti mempersiapkan materi-materi ini, kita tidak ragu lagi untuk menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari atasan atau dari manajer atau supervisor tersebut. Dan yang ketiga, kita harus beristirahat cukup guys. Bisa cukup. Maksudnya di sini kita harus menjaga jam tidur kita sebelum kita mengikuti tes interview pada besok hari supaya badan kita segar, tidak ngantuk dan tidak merasa lelah guys. Selanjutnya kita harus mempersiapkan mental guys. Ini juga hal yang penting dalam mengikuti tes interview, kita harus mempersiapkan mental kita. Dikarenakan yang kita hadapi pada saat itu nanti orang baru, atasan, sebuah pemimpin yang mempunyai perusahaan tersebut, atau dia yang berhak memilih kita atau diterimanya atau tidak, itu adalah haknya. Jadi itu yang kita hadapi itu guys. Kita harus menguatkan mental apapun yang dilakukan pada saat itu, apapun yang dikatakannya, misalnya dibentak-bentak segala macam, kita harus mempersiapkan diri kita itu guys. Harus kita kuatkan mental untuk menghadapi masalah-masalah atau mengenai pas di saat interview kita guys. Kita harus kuatkan mental kita. Selanjutnya ketika kita menghadapi yang interview kita atau supervisor atau manajer yang tes kita pada hari itu, kita harus fokus menghadap kepadanya. Istilahnya kita harus melihat, memandang dia, jangan toleh ke kiri, toleh ke kanan, atas bawah segala macam, jangan guys. Kita tetap fokus kepada yang interview kita tersebut atau yang tes kita tersebut, supaya apa yang ditanyakan langsung bisa kita jawab sesuai yang dimana pertanyaan yang diberikan kepada kita guys. Selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan atau yang ditanyakan oleh pimpinan tersebut yang mengetes kita pada hari itu, kita harus menjawab dengan ucapan siap, izin. Jadi itu yang harus kita
ucapkan sebelum kita menjawab pertanyaannya. Misalnya dia menanyakan nama kita, jadi kita harus langsung menjawabnya di situ. Izin perkenalkan nama saya, sekian sekian sekian. Jadi begitu cara menjawabnya guys. Izin atau siap, itu yang harus kata ucapan pertama kita dalam menjawab atau sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan oleh yang tes kita pada hari itu guys. Selanjutnya ingat poin ini guys, dan ini juga pengalaman saya, dan begitu juga saya dengar atau pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari kawan-kawan dan juga dari atasan guys. Jadi sebelum kita memasuki ruangan yang interview kita itu, yang dimana di dalamnya ada supervisor, manajer, atau atasan-atasan lainnya, sebelum kita memasuki dalam ruangan tersebut guys, kita harus mengetuknya. Izin dulu, misalnya kita ketok pintu kisaran 3 kali, baru kita ucapkan salam, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi kita harus menyapanya dulu. Setelah itu baru kita masuk guys. Jangan sewenang-wenangnya Anda membuka pintu langsung masuk, jangan guys. Itu hal yang fatal. Itu masalah yang terbesar atau poin inti yang dimana seorang yang tes itu, di situ mereka melihat kita bahwasanya kita tidak ada attitude atau sikap atau misalnya tidak ada sopannya. Jadi ingat guys, sebelum memasuki ruangan yang tes atau yang interview kita itu, kita harus mengetuk dulu, izin dulu, baru kita masuk guys. Dan setelah itu kita harus mengikuti prosedur atau syarat ketika kita mengikuti tes atau interview di perusahaan yang dimana kita lamar tersebut. Kita harus mengikuti syarat mereka guys. Misalnya mereka memberikan kepada kita atau kita wajib dan harus menggunakan pakaian yang mereka rekomendasikan. Misalnya kita disuruh menggunakan baju PDH atau PDL atau hitam putih. Jadi kita harus mempersiapkan itu guys. Dan begitu juga menggunakan sepatu, sepatu sport, sepatu PDH, sepatu PDL. Itu berbeda-beda guys. Itu kebijakan masing-masing perusahaan atau yang diinginkan perusahaan. Jadi mereka nanti memberitahu kepada kita info melalui via email, via WA. Jadi mereka memberikan saran-saran kepada kita tersebut. Dan kita harus mematuhi itu guys. Kita harus mengikuti arahan dan instruksi mereka. Dan serta rata-rata perusahaan menyuruh kita akan membawa berkas-berkas lamaran kita seperti KTP, ijazah, surat lamaran. Tentunya surat lamaran lengkap guys, yang dimana nantinya dalam panggilan interview via WA atau via email tersebut, di situ nanti ada syarat-syaratnya. Jadi harus dan wajib kita membawa itu guys, supaya kita aman-aman aja nanti ketika ditanyakan mengenai berkas lamaran pribadi kita. Oke guys, demikian teknik serta pengalaman untuk menghadapi atau mempersiapkan sebelum mengikuti interview guys, yang dimana tadi beberapa hal atau beberapa poin yang saya bagikan kepada kawan-kawan semuanya, ini harus dan wajib kita memilikinya atau mempersiapkan sebelum mengikuti tes tersebut guys, supaya kita tidak ketika sampai di lokasi tempat kerja kita tidak bimbang lagi dan tidak ragu lagi. Dan juga buat kawan-kawan mungkin ada kesalahan-kesalahan atau poin-poin yang tidak sesuai, mohon dimaklumi dan dimaafkan nantinya. Dan yang paling terakhir, saya akan membagikan kepada kawan-kawan, dimanapun dan apapun, kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan rezeki kita bekerja atau lolos di tes tersebut, ya itu adalah bukan rezeki kita. Jadi setidaknya kita mempersiapkan diri, kita memiliki atau menguasai materi-materi atau poin yang saya bagikan ini sebelum kita mengikuti tes. Apapun itu hasilnya nanti, itu masalah belakangan, yang pentingnya kita mencoba dulu. Dan itu nantinya pasti akan menjadi sebuah pengalaman dan tidak ragu lagi untuk menghadapi tes-tes ke depannya nanti guys. Jadi inilah hal atau poin yang saya lakukan ketika saya atau sebelum mengikuti tes interview ketika dipanggil perusahaan. Jadi inilah teknik yang saya gunakan guys.
Dan saya jamin 80 sampai 90% itu berhasil guys dan diterima di perusahaan tersebut. Oke guys, demikian video yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengalaman buat kawan-kawan yang ingin menjadi profesi satpam ataupun menjadi mengikuti tes-tes lainnya seperti perusahaan-perusahaan lainnya, biarpun tidak di bidang profesi satpam, tetapi yang berkaitan dengan interview kita harus memiliki poin-poin tersebut yang dimana yang saya bagikan pada saat ini guys, dan semoga bermanfaat. Salam sehat, saya dari Kepulauan Riau.